Amin. Ngaten, mau dimulai. Wakdal saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ustadz. Monggo, tafadhol Pak Ustadz. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Belum sarapan apa? Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, wong nyong sing metu setengah papat durung sarapan ya suarane lantang. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan jasad ini untuk bersama-sama hadir dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah jika niat kita diikhlaskan oleh Allah, kita didoakan terus menerus oleh para malaikat sejak majlis ini dibuka sampai majlis ini diakhiri dengan doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada udwah kita, suri toladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam menghidupkan dan melestarikan sunnah-sunnahnya ila akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah, tema pagi ini adalah 6 perilaku manusia yang dibenci Allah dan Rasulnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, diharapkan setelah kita mempelajari, memahami, menghayati, jangan sekedar menjadi ilmu saja, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 6 itu yang pertama, perilaku manusia yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya adalah kesombongan. Ya, jadi kita ini tidak boleh menjadi makhluk yang sombong, karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Makanya Allah punya sifat yang namanya maha kuasa, maha adil, maha bijaksana. Itu karena dia punya hak. Kalau kita ini hanya makhluk kecil itu ya. Wong bumi saja dilihat dari angkasa hanya setitik. Lalu kita ini seperti apa? Maka tidak layak untuk sombong. Kenapa tidak layak untuk sombong? Wong sombongnya kayak ngapa? Anggrek Allah ngasih penyakit flu ya flu, pilek ya pilek, berkora mangkat ngaji. Mau begitu? Apa sih mau disombong-sombongkan? Gak ada itu ya. Oleh karenanya tidak layak. Ar-Rahib Al-Asfahani menjelaskan dalam sebuah kitab Mufradat Al-Fadhi Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran kata sombong itu dengan menggunakan kata kiber atau al-kiber, itu sombong. Yang dimaksud dengan kata kiber adalah sikap seseorang yang membanggakan diri. Nah, kira-kira ada enggak manusia suka bangga dengan dirinya? Banyak. Siapa dulu saya, begitu ya. Sambil
membanggakan diri dan membesarkan dadanya, seolah-olah dirinya lah yang paling hebat, paling unggul dari yang lainnya. Ini sifat-sifat seperti ini Bapak Ibu itu dibenci oleh Allah. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam rangka mengkikis jenis-jenis penyakit seperti ini, beliau menulis dalam satu kitab yang namanya Tazkiyatun Nufus, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Itu kenapa? Ya karena ini nanti bahayanya luar biasa. Kelihatannya sepele, kelihatannya bukan masalah yang besar, tapi efeknya berbahaya sekali. Itu penyakit kiber. Kata kiber itu juga memiliki padanan kata namanya al-fahr. Namanya al-fahr. Yang artinya ya membanggakan. Cuman membanggakan di sini dalam perkara-perkara yang bersifat eksternal. Seperti bangga dengan pangkatnya. Ini kan biasanya kalau suaminya punya jabatan, istrinya ikut bangga menjadi ibu pejabat. Ini betul? Iya, biasanya kan begitu. Terus kalau sudah jadi ibu pejabat, kira-kira gelem bergaul dengan rakyat jelata mboten? Ndak mau, sampean ke sapa kayak gitu kan gitu ya. Bapaknya anggota DPR, kira-kira istrinya walaupun tidak jadi anggota DPR kan tetap bangga menjadi istri anggota DPR. Kira-kira bergaul jenengan pada kersa mboten? Ya mboten, sampean ke sapa kayak gitu. Itu membanggakan diri karena pangkat. Ada pula karena harta. Mohon maaf, di kampung-kampung orang itu sangat masyhur namanya, sangat dikenal jenenge. Itu yang pertama biasanya karena ilmu dan yang kedua karena harta. Gitu kan? Makanya tidak heran Rasulullah mengatakan kemuliaan hidup seseorang itu hanya ada dua. Kemuliaan hidup seseorang itu hanya karena ada dua. Satu karena ilmunya, maka tidak heran para para ustadz, para dai, para kiai itu di kampung halamannya pasti dikenal. Itu karena ilmunya. Walaupun belum tentu punya harta. Tapi juga ada kalanya orang yang berharta di kampung halamannya sangat dikenal. Sehingga apa? Kalau ditanya kenal dengan Pak ini, siapa sih orang ngerti Pak ini? Kan begitu. Karena di Cilongok itu ada yang namanya Kaji Casiwan. Ya, wong kaji kan pirang-pirang, tapi kaji yang paling dikenal ya Kaji Casiwan. Kenapa? Sugih minta ampun. Kalau hari Sabtu duit itu dimasukkan ke dalam kandi. Lah nyong rika boro-boro kandi berisi duit, dompet TB ora. Ini serius, jadi Kaji Casiwan itu kalau hari Sabtu duitnya dimasukkan ke kandi, dilempar. Itu saking suginya. Ya, tapi beliau luar biasa. Dia kebetulan anggota PDM. Jadi nggak ada kesombongannya. Penampilannya sederhana gitu, kadang-kala orang layak jadi wong sugih gitu, kelihatannya begitu. Ya, ini karena mungkin orang kalau sudah kaya, paham agama, wis ora butuh penghormatan, kemuliaan. Gimana? Jadi kalau ada orang masih butuh penghormatan, butuh disanjung, butuh dipuji, pertanda wong masih melarat. Halo? Kan begitu. Karena orang sudah kaya raya itu biasanya penampilannya sederhana, nyong ora butuh pujian. Ora butuh disanjung, tidak butuh pujaan orang gitu loh. Ini biasanya begitu. Jadi ini yang karena faktor harta. Lalu yang ketiga karena faktor kekuasaan. Bisa karena faktor kekuasaan. Maka tidak heran ketika kekuasaannya dia dimiliki, maka sampai bisa ngusir sing tidak mengakui kebijakan hasil dari sebuah demokrasi, tinggalkan negeri ini. Sombong betul? Emang negara dia kira sampean apa ngusir-ngusir orang yang tidak sependapat. Ini contoh bahwa ketika dia punya kekuasaan maka dia merasa super, gitu ya, merasa super. Nah, ini
berkaitan. Ada kalanya karena nasab. Nah, ini tambahan. Ada kalanya karena nasab. Biasanya kalau di kampung-kampung pilihan kepala desa itu kalau dulu-dulunya terahnya ada yang jadi kepala desa, lalu nyalon akeh dadine nggih. Nggih mboten? Akeh dadine anu kata terahnya dia itu. Tapi kan bukan untuk kesombongan, maksud saya ini ada kalanya orang punya terah, ada kalanya saya mengatakan tulangnya gede gitu ya. Kata keluarga tulang besar gitu ya. Kalau tidak punya ilmu yang seperti itu bisa untuk jadi kesombongan. Apalagi kalau berdarah biru. Apa anak darahnya biru sih Bang? Padahal semua orang darahnya warnanya merah. Tapi ya namanya hidup zaman dulu namanya kolonial ya. Namanya feodalisme zaman dulu. Jadi ada kalanya karena dia berdarah biru dengan menggunakan nama R depannya gitu ya. Raden Ajeng, Raden Roro begitu kan. Itu bisa jadi manusia sombong. Makanya apa? Rasulullah SAW ketika dipuji, ia ambil pasir taburakan yang memujinya. Sambil berkata, kamu sesungguhnya telah melemparkan jasad saya ke neraka. Kenapa? Karena saat kita dipuji, maka membusunglah dada kita. Gitu betul? Nah, padahal kaum ibu termasuk kaum yang senang dipuji ya Bu. Halo? Bu, masakannya enak banget. Disit, gitu ya Bu. Siapa disit? Ibu cantik banget, Masya Allah. Hati-hati itu. Pujian, sanjungan pada hakikatnya adalah melemparkan seseorang ke dalam neraka. Hati-hati. Makanya kalau dipuji, segeralah kita alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahnya karena ini semua Allah yang mencipta, memuji Tuhannya, istighfarnya. Khawatir kalau pujian sanjungan ini menyebabkan munculnya kesombongan. Lalu kata berikutnya, kata al-kibr di samping al-fahr juga ada al-haila. Al-haila itu maknanya mempersepsikan diri dengan karakter yang ingin dipertontonkan kepada orang lain. Ya, perangai dan perilaku semacam ini sangat dibenci oleh Allah. Ya, contohnya apa Bu? Pamer, cara ngomong, ya, cara ngendikan gitu ya. Jadi dibuat-buat, apalagi anggembane mahal. Ini betul? Ya, jadi orang yang pakai baju dengan harga yang mahal dengan orang yang pakai baju dengan harga yang biasa, kira-kira cara jalannya benten betul? Benten loh Pak. Pada kelamben gitu ya. Pada kelamben. Nah, orang yang pakai jas, nah ini saya pakai jas ini bukan pamer, jasnya saya itu jasnya modelnya model cap ratu, anu ratuku. Iya loh, kenapa ratuku Tat? Lah saya kan kebetulan wakil kepala sekolah. Kalau menjelang acara wisuda diseragami, pakai jas. Ya di toko kena ya gelem, konen tuku dewe ya gah gitu. Jadinya gelem di toko kena ya gelem make lah, masa nggak dipakai. Ini bukan saya beli sendiri, ini cap ratu. Bahkan hampir baju saya mau reket cap ratu. Karena sing ora nuku kena jenengan tok gitu. Pedan jaluk apa kepri? Enggak lah, enggak, intermezzo gojekan saja. Jadi ketika seseorang berpakaian bagus, itu pun bisa menimbulkan kesombongan. Ibu-ibu di acara dasawisma gelange anyar, kira-kira beda mboten hari itu? Beda loh gitu. Jadi kesombongannya muncul, hati-hati karena ini perilaku yang hampir melekat hampir kepada semua orang. Ya, nggih. Hal itu dibenci oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Bu, pejabat
ngomong karo orang jelata, rakyat jelata, kira-kira natap wajahnya mboten? Jangankan pejabat, takmir masjid karo jamaah diajak cerita, lah barang kayak kue gampang lah, juga itu dibahas. Nyepelekaken banget itu ya. Jadi ketua RT gitu ya. Pak RT kalau nyabada nyuwun surat pengantar, ya sowan ke rumah gitu lah. Sombong betul? Ketua RT digaji sombong lah, apalagi anak gajian ini, hati-hati nih. Ya karena kebetulan saya ketua RT begitu loh. Jadi saya bicara untuk diri sendiri, makanya mohon maaf kalau saya nasihati itu bukan maknanya saya sedang menasihati jenengan saja. Saya menasihati diri saya sendiri. Ya, sehingga ya sebagaimana konsepnya pemerintah, kalau pejabat itu aslinya adalah pelayan masyarakat. Ya maka kemarin saya ditugasi oleh masyarakatnya, oleh warganya, Pak RT dah melakukan konten nggih, wong lare kula badhe wisuda, perintah ya jan wis kudu pakai di video perintah maning gitu ya. Wis isinya apa? Ya manut Pak, Bu. Sore-sore perintahnya tolong Bapak di video. Ngapa Pak? Ini acara wisuda. Sing jaluk sapa wargane. Padahal ketua RT digaji. Ya kudu gelem. Kenapa? Karena harus melayani. Kan begitu. Harus melayani. Jadi jangan suka, mohon maaf Pak, kalau lagi bercerita dengan sesama, tataplah wajahnya, lawan bicaranya ditatap. Tapi kalau bicara dengan lawan jenis, nek lawan jenis seki ayu banget, ganteng banget aja ditatap, nggak malah bahaya kalau begitu. Jadi kalau dengan ya lawan jenis ganteng banget ya menunduk, nggih, matur nuwun, gitu. Kenapa? Ya mbok-mbok malah tunduk, ngelumpruk di situ, gitu. Bahaya. Itu bukan karena kesombongan, menghindari dari kemaksiatan. Tapi kalau bicara lawan jenis yang biasa-biasa saja, wajahnya, penampilannya pada umumnya ya lumrah, ya silakan ditatap, karena hal itu apa? Agar menyatu komunikasi antara hatinya dengan hatinya lawannya. Jadi jangan menyepelekan, itu ya, jangan menyepelekan. Sampai-sampai Allah melarang kepada hambanya yang memiliki perilaku sombong berjalan di atas muka buminya. Itu. Kenapa? Memang Allah benci kepada orang yang sombong itu. Wong sombong ya apa-apa besok mati ya masuk liang kubur. Apa diuntalaken dhuwur mbok mboten? Tetap masuk liang kubur. Jajak-jajak mboten? Dek sampai apa yang mati dek ban orang dek kuburan ambles. Ya mah tetap diedek-edek. Sama aja, kita nggak ada nilainya di hadapan Allah. Maka hal yang seperti ini penting untuk dipahami supaya kita terkikis. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, An Abi bin Jabirin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiyalul ladzi yabhudullahu azza wa jalla al-khuyala'u fil batil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, kesombongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan dalam kebatilan. Wis jelas-jelas ijazah palsu, ngeyel bae gitu upamanya begitu. Upama ini namanya upama gitu. Ngeyel bae gitu ya. Malah menghukum-hukumi orang yang protes. Itu hal yang paling dibenci. Sudah barang batil ya batil. Masih beruntung kalau kemudian kita berbuat salah di dunia, ada yang ngelingaken Pak. Mesti beruntung. Kenapa? Kalau ada orang ngelingaken kan podo bae menyelamatkan diri kita. Jadi jangan sampai dielingaken kok jenengan kesuh. Yuk jenengan salah sih wingi. Alah kaya yang sampean suci semuci ya. Nek arep cucu-cucu lu jare kepriwe sih? Justru kalau kita disalahkan, kesalahannya di mana? Matur nuwun begitu. Jadi kita itu disayang orang. Itu disayang orang. Jadi jangan kemudian kita salah merasa benar, karena orang batil itu kesombongan yang dibenci oleh Allah. Apa bahayanya? Ini bahayanya.
An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala darratin min kibr. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan. Lah kira-kira kalau kesombongan kita ini kira-kira seberat biji apa? Jangan biji jambe ya. Medeni pisan. Jadi oleh karenanya ini materi ini ringan tapi melekat dalam keseharian, Pak. Itu. Tak nyosor sombong karo apa disombongakan. Iya kalau bicara lagi kayak gini bisa. Tetapi saat kita punya komunitas, yang komunitas kita kebetulan rata-rata kita ada di atasnya, bisa sombong mboten? Bisa. Angger komunitasnya kaum terpelajar ya memang kita merasa sama. Tapi kalau bicara dengan orang yang levelnya di bawah kita jauh, itu bisa muncul kesombongan saat itu. Maka Rasulullah SAW senantiasa melayani, jangankan sesama muslim, orang kafir pun dilayani dengan baik. Gitu loh. Kalau kita kan musabaran kafir, terus sombongnya kan juga muncul ya. Ini kesombongan sama muslim, lawan muslim atau nonis. Terkadang sesama muslim muncul sombong juga. Orang nyunah sambil nyengir, sambil bibirnya itu menjep. Orang nyunah, sombong bukan? Sombong. Maka saya sampaikan istilah yang diungkap oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal. Dia mengatakan sekarang ini bermunculan syahwat religi. Kalimatnya begitu dia mengatakan. Sekarang ini banyak bermunculan orang yang memiliki syahwat religi. Syahwat itu kan kemauan keras, religi itu kan agama. Gara-gara orang jenggoten, orang nyunah, syahwat religi. Ini betul? Lah masa nuduh hanya gara-gara tidak jenggoten lalu tidak dianggap sunnah Rasul. Gara-gara jidat orang ireng, orang nyunah. Jidat orang anak tampak wajah sujud. Bahaya buatan. Gara-gara tidak cungklang, sombong Anda, tidak nyunah. Itu bahaya sekali. Padahal ke dalam beragama, Pak. Makanya muncul satu hadis dalam hadis yang lain. Kehancuran umat Islam itu oleh umat Islam sendiri seperti lepasnya anak busur dari panah, seperti lepasnya busur dari panahnya, dari busurnya ya. Berarti jangan berarti. Seperti lepasnya anak busur dari busurnya, itu Pak. Jadi begitu cepat maksudnya. Sama-sama Muslim, sama-sama Islam. Tapi muncul kesombongan gara-gara merasa paling soleh, merasa paling nyunah, yang lain tidak. Ini berbahaya Pak. Jadi, makanya apa? Sekarang di Muhammadiyah itu mohon maaf mengurangi menuduh orang itu bid'ah, tapi menggunakan kata Rasul tidak nyontoni. Rasul tidak nyontoni. Kenapa? Bok orang yang dikatakan itu sakit, yang sampean tok sing bener. Masalahnya begini juga dalam hadis nih, kaitannya penting membahas ini. Ada satu hadis Rasul mengatakan, seseorang sejak lahir dari perut seorang wanita muslimah, hidup secara islami, hingga remaja, pemuda, dewasa hidup secara islami, hingga jarak antara dirinya dan surga sebatas hasta. Tapi Allah telah menghendakinya penghuni neraka, maka matilah dia menjadi penghuni neraka. Padahal jaraknya karo surga mung sebatas hasta.
Tapi sebaliknya ada orang lahir dari perut seorang kafir, lahir dalam keadaan kafir, hidup dengan amalan kekafirannya, hingga jarak antara dirinya dan neraka sebatas hasta, tetapi Allah menghendakinya dia ahli surga, maka mati masuk surga. Gitu loh. Lah dari sinilah kita ini supaya waspada. Jangan lantaran dirinya itu paling soleh lalu menganggap orang lain menjadi kecil, menjadi tidak seperti dirinya. Oleh karenanya apa, cara kita berpikir, memandang, memahami agama adalah begini. Kenapa surga itu ada 7 tingkatan? Kan begitu. Oh, berarti akan disiapkan dengan amalan mereka dengan tingkatannya masing-masing. Begitu cara pandangnya. Jadi jangan lantaran jidade kue ora ireng, tidak nyunah, nggak bakalan masuk surga. Ngangel loh Pak. Hanya gara-gara tidak cungklang, nggak nyunah sampean bukan umat Nabi. Yangel loh Pak. Padahal sing akan memasukkan surga atau neraka itu Allah, bukan kita. Gimana? Gitu maksudnya. Oh, jilbabe ora landung kan. Itu jilbab-jilbaban ora syar'i gitu. Kan ada gitu, tidak syar'i gitu. Ini hati-hati lah, hati-hati. Maka jadilah umat Islam itu ya wasatiyah, ada di pertengahan. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak kendor. Itu ya, ada di pertengahan. Ketika diajak bicara semangat dalam berislam, ya itu kan sampean kapasitasnya lagi seperti itu. Lah dia wong maca Quran ora teyeng tapi sholat kepriwe coba. Wah ya tidak masuk surga, tidak bisa Pak. Karena yang menyebabkan dia tidak bisa belum tentu karena dia tidak mau. Ini betul? Lah dia dilalu sadar Islam wis tua, kaki-kaki ini arep kepriwe. Arep maca Iqra, nah bara-bara Iqra kula basmalah mawon mboten sadar. Gara-gara tidak satu harokah, satu kelompoknya. Lah ini kan berbahaya Pak. Berbahaya. Maka semakin luas pengetahuan hasanah pemahaman agama, orang tentu akan semakin bijak. Gitu ya, semakin bijak. Ini tadi karena betapa beratnya kesombongan, karena itu hampir menghinggapi seluruh manusia. Apalagi di sini dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memiliki sombong dalam hatinya seberat biji sawi. Biji sawi kok kecil banget. Biji sawi kan podo wae karo biji cesim. Sami ya? Sami mawon kali biji cesim. Kan kecil banget. Dilempar orang katon gitu loh. Jadi saya yakin saya juga punya sifat sombong. Makanya kalau sudah kayak gini, aduh, melu surga pora lah, terserah Gusti Allah, kan begitu akhirnya, terserah Gusti Allah. Mudah-mudahan tidak ada niat, kan begitu. Seorang laki-laki berkata, faqala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubau hasanan wa nu'allihu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru wa tarul haqqa wa hamtun nas. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ada orang yang senang jika pakaiannya bagus dan sendalnya bagus. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau saya berpakaian seperti ini bukan karena ingin sombong, tapi karena Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Begitu loh Bu. Jadi kalau jenengan pakai jilbab bagus, niati bahwa Allah cinta keindahan. Karena itu ya berpenampilanlah yang indah. Ada istilah peribahasa ajining dining soko latini ya. Kemudian ajining apa lagi? Rogo soko buso. Sekarang seorang nang wong sugih ki pakane compang-camping tetap dianggap sugih ya. Ya kan?
Lah pakai dewek wis melarat, pakaiane asal-asalan, kepriwe coba? Dimuliakan ora, dibanggakan ora? Lah ya naudzubillah Pak jenengan ya iki jenenge wong miskin sombong gitu. Jadi tidak mengapa Pak, Bapak Ibu, pakai baju bagus karena untuk Allah itu tidak mengapa. Asal hatinya jangan merasa kepengin disanjung, dipuji. Begitu. Karena apa? Allah mencintai keindahan. Maka dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, ia cinta kepada keindahan. Ibu itu cantik, ya maka mempercantik dirilah di hadapan suami. Bukan di hadapan suami orang. Begitu ya Bu? Jadi kalau mau tidur pupuran lipstik kan pakai parfum. Sehingga bapak kayak gelem ngeloni, wangi ya Bu, wangi kan begitu. Lah sekarang kepada orang lain baunya wangi, tampilannya cantik, gilane turu ambune ompol. Ya megah badhe dipeluk-peluk apa, ambune pesing kok ya suka ungkur-ungkuran gitu. Jadi boleh, innallaha jamal, Allah cinta kepada keindahan. Maka yuhibbul jamal, cinta kepada indahan, tampilah yang terbaik. Maksudnya juga kalau ibu suami pergi bareng dengan istri, ya tampillah dengan tampilan yang bagus. Supaya apa, dipandang orang juga bagus. Kayak kok imbang temen ya istrine medok-medok, bapaknya kok ya serawudan orang kan. Itu ya tidak imbang lah begitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang pamer ya, tetapi karena memang baik itu adalah suatu keindahan. Makanya kalau hari Jumat diperintahkan bagi bapak-bapak yang mau menaikkan sholat Jumat, gunakanlah pakaian yang paling bagus. Kan begitu. Lah yang paling bagus kan tidak mesti baru, tetapi sesuatu yang bagus, indah lah intinya dilihat banyak orang. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai merendahkan sesama manusia, mengingat hal itu akan menumbuhkan kesombongan pada diri. Yang kedua, bahil atau kikir. Abu Hayyan dalam Al-Bahr Al-Muhit menjelaskan, kekikiran itu ada banyak jenisnya. Seperti kikir dengan harta, kikir dengan ilmu, kikir dengan makanan, kikir dengan ucapan, bahkan kikir dengan kedudukan. Kikir dengan harta, orang yang kaya raya jika tidak mau berinfak, bersedekah, berzakat, dia kikir. Materi yang lalu kami sampaikan bukan ciri orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ia senantiasa berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Itu cirinya ke sana. Kikir dengan ilmu, kalau dimintai nasihat, ya berikanlah nasihat semampu yang kita bisa. Jangan ngoyo-woro, jangan ngada-ada. Itu ya. Setahu saya seperti ini. Begitu. Jadi jangan minta nasihat karena emangnya ustadzah apa? Ya nggak boleh begitu. Karena ada kalanya orang yang merasa dirinya di bawahnya melihat orang yang ada di atasnya kayaknya layak untuk berikan nasihat. Ya nasihatilah semampu yang kita punya. Begitu. Jangan kemudian saya siapa? Nggak boleh. Mampunya apa? Panjenengan kan sudah ngaji puluhan tahun, saya yakin sudah punya banyak ilmu. Kikir karena makanan, nah ini penyebabnya adalah karena kita punya kulkas. Penyebabnya situ. Kangkung kalau panen sehari ada 30 ikat, nah tidak mungkin habis untuk hari itu. Ini betul? Ben tetap ada masuk ke kulkas. Bahil. Coba kalau dibagikan, selesai kan? Nah, gitu ya. Nah, kalau bikin satu panci tidak habis hari ini masuk kulkas biar tambah enak. Bahil itu.
Coba kalau dibagikan pada orang lain, selesai. Eman-eman, itu eman-eman itu yang menyebabkan bakhil gitu loh. Maka mulai hari ini jika kita tidak ingin muncul penyakit bakhil, dibuang kulkasnya. Loh Pak, ya kalau tidak ingin kikir, mohon maaf, di kampung saya sampai saat ini tidak ada orang punya kulkas. Di kampung saya, es tuh Pak. Jadi kalau punya sayur-mayur hari itu kok takut daripada layu, bagikan. Selesai. Bahkan di kampung saya itu tangga teparo jaluk garam, minyak untuk masak. Nyong harap masak yakin orang de minyakin jaluk lah ya. Garing jio dewek gonku begitu. Kira-kira ngebanjar kayak gue kepriwe. Enak teman sampean sapa kun jaluk-jaluk. Di kampung saya begitu Pak. Jadi orang jejaluk mau masak orang dia minyak ya walaupun dia ngambil secukupnya ya untuk masak saat itu boleh, itu biasa gitu ya. Jadi terkadang kalau ada ubi ada bodin tangganya masuk kinjeng jiot siji ya yang ono burung ditawari kan jiot siji ya orang apa ngono. Itu saking keakrabannya kemesraannya dengan tetangga sudah tidak ada jarak gitu ya. Nah kalau itu bisa melekat pada setiap pribadi manusia maka terhapuslah daripada penyakit kikir. Angel ya Bu ya, angel ya ternyata ya. Kikir dengan ucapan, mohon maaf, para ustadz, para kiai terkadang juga minta nasihat dengan ustadz sama ustadz. Dulu Ustadz Abdus Somad itu minta nasihat kepada A'agim, datang, Ustadz Agim, tolong saya dinasehati. Duh, saya sih siapa Ustadz? Antum ini kan lagi tenar-tenarnya, lagi masyhur-masyhurnya. Saya siapa Agim, biasa saja. Abdus Somad mengatakan, wahai Ustadz, justru saya sedang posisi seperti ini. Kalau saya tidak dinasehati akan muncul kesombongan pada diri saya. Langsung dinasehatilah sampai nangis. Begitu juga Ustadz Daslatif datang ke Hakim nasehati saya. Oh, kamu kan dokter, masa dinasehati orang hanya lulus SMA. Gitu. Jadi mereka sesama itu justru minta nasihat. Itu penting. Lah kalau kita Ustadz bukan ngaji ora gelem, nyaluk nasihat ya ora pernah. Lah kepriwe gitu loh. Sesama Ustadz saja minta nasihat itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun yubhiduhumullahu malikun kadzabun wa ailun mustakbirun wa ghaniyun bahilun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang dibenci Allah yaitu 1 raja yang pendusta, presiden yang dusta. Enten mboten? Ayo responnya langsung cepat banget. Enten Pak lah. Janji-janji besok kalau saya jadi presiden sekolah makan gratis. Wah, sekarang mulai direalisasikan. Bingung bareng sing jalani duitnya ternyata ora nana. Gampang. Akan saya bangun perumahan 4.000 dengan uang muka 0. Bareng wis ngadeg bagi mereka yang punya gaji 12 juta. Lah duitnya siapa, gaji siapa? Apa ada orang Banjarnegara yang gajiannya per bulan 12 juta? Ya tidak mungkin kecuali anggota DPR. Betul? Lah kalau guru biasa, pegawai biasa, saya kira tidak akan sampai. Itu baru boleh ngambil perumahan gratis, ujung-ujungnya suruh ngangsur per bulan 4 juta. Gampang banget kalau janji. Makanya Rasulullah SAW mengatakan haram masuk surga seorang penguasa yang telah berjanji kemudian ia wafat belum memenuhi janjinya.
Ini Pak. Jadi berhati-hati. Kalau jenengan mau nyalek ya nyalek, tapi jangan sok janji-janji kira-kira yang dipenuhi, jangan menjanjikan. Bukan saya melarang. Nanti kalau yang jadi pejabat orang buruk semua, ya negaranya tambah buruk. Justru kalau bisa muncullah calon-calon pejabat dari orang-orang yang soleh. Tapi kalau janji kepada calonnya, calon pemilih, jangan sing abot-abot. Sing kira-kira jenengan iso betul-betul iso memenuhi. Kalau saya jadi anggota DPR, jadi bupati, tidak akan saya ambil gajinya. Lah emangnya mau jadi bupati mengambil apa? Kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Jadi hati-hatilah pokoknya, silahkan. Bukan saya melarang. Karena itu dibenci oleh Allah. Lalu yang kedua, pencari nafkah yang sombong. Nah, cari nafkah yang sombong siapa? Yang mangkat kerja jam 8 jam 9 wis balik. Halo? Enten mboten? Nyambut gawe apa? Jam 8 mangkat kok jam 9 wis balik, itu apa begitu? Itu sombong namanya. Itu ya. Kenapa enggak ada semangat sama sekali? Kalau pensiunan itu bukan sombong. Karena hanya untuk kegiatan saja. Karena gajinya tiap bulan sudah dapat. Jadi ke sawah itu ya sekedar refreshing, menikmati hari-hari tua. Kan begitu. Lah sekarang orang duwe pendapatan tetap kok gemagusan arep mangkat nyambut gawe jam 8 jam 9 wis nang omah ki arep mangan opo. Itu pekerja yang sombong, pencari nafkah yang sombong. Lalu orang kaya yang kikir, tadi udah dibahas. Orang kaya yang kikir. Hadis riwayat Tabrani. Apa bahayanya? Ancamannya ada dalam Al-Qur'an Al-Imran 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Nah, aja sok nyangka-nyangka anggere bakhil itu apik. Anggere nyong kuwi duit 10 juta ora diinfakkan berarti semakin utuh, bahkan akan semakin bertambah. Itu menurut pikiran manusia. Karena dikatakan sebaliknya kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Jadi siapa sing medit, sing bakhil, sing kikir, besok hartanya akan dikumpulkan jadi satu, lalu dikalungkan di lehernya. Itu na'udzubillah min dzalik. Maka bermurah-murahlah, berloman-lomanlah kepada sesama. Ya punya jagung ya bagi jagung, punya budin ya dibagi budin, punya ubi ya dibagi ubi. Punyanya apa? Itu loh, jadi jangan kemudian bakhil. Nang kota malah sekarang angel. Gelet ubi goreng, budin goreng, terus kangelan. Itu. Nang desa sih gampang ya. Mulanya apa? Saya punya sahabatnya ibu saya, sahabat ibu mertua saya itu dari kampung. Setiap minggu ada ngirami pisang. Gini ngirim pisang terus sih Yune. Lah pisang gak nebang, ora ora tutuku, penak temen ya begitu ya. Lah nang kota pisang sisir berapa? Kudu metu 20.000 nembok. Lah itu di kampung itu enteng. Makanya orang kampung usianya dawa-dawa. Kenapa? Orang pernah mikir urusan perut. Nah, wong kota ki mikiran perut ki ngesuk karena beras apa ora. Mulai pada cepet mati nih gitu. Orang desa itu orang yang paling damai. Tidak ada persaingan. Ya kalau di kota kan
bola-balik tanggane ganti mobil baru muncul tahu-tahu stongkron ngarepe lah nyong buru-buru mobil sepeda hotel be ora duwe, ya stres gitu ya. Maka tidak heran banyak pejabat-pejabat di Jakarta itu mesti punya rumah di kampung halamannya. Maka dikatakan Purwokerto itu rumahnya para pensiunan. Katanya begitu. Kebumen, Gombong itu tempat tinggalnya para pensiunan. Harus pada pensiun pada balik. Kenapa? Karena nyaman tinggal ning kampung. Jadi jangan kikir. Bahayanya besok di alam akhirat hartanya ditumpuk jadi satu lalu dikalungaken nang lehere. Arep kepriwe golek gawa. Mekah-mekah mbok. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Yang ketiga, bersifat kasar dan keji. Bapak dan Ibu, supaya kita ini lembut, hati kita ini lembut, sering-seringlah mengunjungi anak panti asuhan. Sering-seringlah berjumpa dengan anak-anak fakir miskin. Sering-seringlah ketemu dengan anak-anak yatim. Sering-seringlah bertemu dengan anak-anak piatu. Maka hati kita akan lembut sambil kita memeluk dia, ulas-ulas sirahe. Ini ngajak kemudian diulasi tok ora ngasih duit. Maksudnya kita peluk dia dengan penuh kasih sayang baru ya, ki nggo jajan ya nak, begitu. Jadi senengnya enak begitu loh. Mengapa? Ya kita punya duit 10.000 ke orang anak nilai nih. Mereka dikasih uang 10.000 rasanya alhamdulillah, alhamdulillah, bahagianya luar biasa. Dan itu akan melembutkan kerasnya hati, kerasnya sifat. Karena hadis Nabi pun mengatakan obat untuk menyembuhkan kekerasan hati adalah engkau sering mengunjungi anak-anak yatim piatu, anak-anak dari fakir miskin, sehingga engkau akan muncul sifat kelemah lembutan. Kata al-fahsy yang digunakan dalam terminologi hadis menurut Ar-Raghib Al-Asfani dalam Mufradat Al-Abdul Al-Quran, segala sesuatu yang memiliki tingkat keburukan yang tinggi dari perkataan dan perbuatan adalah sifat kasar. Mohon maaf, kalau ada orang ngomong dengan kalimat yang saru, itu termasuk kalimat kasar. Perlu dicontoh nih orang. Aku ngerti ya. Perlu dicontoh nih mboten? Wis ngerti lah. Begitu ya. Kaki papat meloncat. Jadi nama-nama kewan disebut. Itu termasuk kata kasar, Pak. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya apa? Esi mendingan bapak-bapak, nenek-nenek, kakek dulu kolor hijau gitu. Angger terpleset bukan ngomong innalillahi wa rajiun, malah ngomongnya kolor hijau. Naik pohon melarak gitu ya, bukan ngomong innalillahi wa rajiun, tetapi apa? Ya apa yang menjadi kebiasaan omongannya begitu ya. Lah kalau kita sudah terpelajar ya hati-hatilah, jangan sampai ini biasanya ketika dalam kondisi marah, Pak. Dalam kondisi puncak-puncaknya marah, kalau tidak terkendali biasanya akan ngomong kata-kata kasar. Kaki papat meloncat. Pokoknya kalimat-kalimat yang di telinga saja kita tidak mendengar, kalau mendengar rasanya risih, yaitulah hal-hal yang kategori kasar. Sering juga dimaknai segala sesuatu yang menjijikan bagi fitrah yang baik, yang dibenci oleh akal sehat. Mohon maaf, ngomong dengan kalimat yang menjijikan, mohon maaf, nggak perlu saya contoh, ini ngerti lah ya. Bisa dalam bentuk tulisan, mohon maaf kalau WA gitu loh. Nek jengkel gua jadi tulis karo WA. Masalahnya apa? Gua akan melekat terus di sana. Kalimatnya jenengan padahal saru, padahal menjijikan, aja ditulis. Ini kaum ibu biasanya nggak jengkel atau yang balas itu ditulis dengan di WA, di posting, aduh bikin status, aduh itu celaka, hati-hati. Angger lagi jengkel, kalau bisa ya contohkan seperti ibunya Abdurrahman As-Sudes. Kalau jengkel itu kalimatnya yang walaupun marah tapi kalimat yang bagus.
Karena apa? Ucapan itu bisa menjadi bagian daripada doa. Dikatakan an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal fuhsya fa innallaha la yuhibbul fahisha wal mutafahhas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berbuat keji. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang keji dan menyerukan kepada kekejian. Karena sekarang kan lagi bermunculan. Biasanya mohon maaf kelompok-kelompok atau geng-geng itu. Ya, geng-geng itu kan kalau ngomong biasanya asal ngomong ya, asal jeplak gitu ya. Yang terkadang kita risih mendengarnya. Itu naudzubillah. Berkenaan dengan prinsip ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ini perintah Quran. Fir'aun orang yang paling jahat saja, kalau kita berbicara dengan Fir'aun begitu, andaikan kita hidup di zamannya, suruh berbicara dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Loh, apalagi dengan orang yang tidak sekasar daripada Fir'aun, begitu loh. Makanya apa? Nabi Musa saking bingungnya, karena Musa itu kan mungkin dari segi fisik itu termasuk orang yang kasar dalam arti keras, karena sekali gibasaken tangannya itu orang terlempar bisa puluhan meter, Pak. Penutup sumur yang harusnya diangkat 10 orang, Nabi Musa angkat tangan sendiri, dewekan teye. Makanya apa? Ketika diperintahkan oleh Allah, hei Musa, mbok kamu nasihati Fir'aun dengan lemah lembut. Lalu Nabi Musa berkata, aku ndak bisa. Ya karakter orang kan ndak bisa dipaksakan. Lalu Allah menurunkan ayat Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu Allah memberikan doa agar Nabi Musa bisa bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut. Lalu ditambah lagi, wahai Musa, kalau kamu memang kesulitan, ajaklah pamanmu Harun. Itu Nabi Harun. Karena Nabi Harun itu selalu bertutur katanya lembut, indah, pandai berdiplomasi, setiap kata-katanya tertata dengan baik. Itu Nabi Harun. Jadi artinya apa? Mungkin saya pernah menyampaikan, di antaranya judulnya 4 hal yang menyebabkan manusia dijauhkan daripada api neraka atau tidak akan terjilat api neraka. Satu di antaranya adalah orang yang senantiasa bertutur kata yang halus. Jadi lemah lembut. Kalau ini kayaknya wong Solo tok ya Pak ya. Wong Solo. Karena orang Solo saking halusnya ditembak saja pelurunya orang tekan. Karena kalimatnya dor. Iya. Kan begitu ya, saking lemah lembutnya katanya gitu. Nah kalau bisa begitu, makanya saya berkali-kali, ayo mulailah di tengah-tengah keluarga kita budayakan pakai bahasa kromo, karena itu merupakan tutur kata yang paling halus. Bapak ke karo garwane ya boso, Bu badhe ndak pundi? Anu Pak badhe teng toko. Bapak badhe nitip nopo? Mboten lah, mboten. Wah, indah banget rasanya ya. Indah. Arep ngendi Bu? Toko, ngapa takon-takon? Katanya gitu. Ngasih duit ora takon-takon, malah kayak akhirnya padu gara-gara persoalan siji arep nang ngendi. Gara-gara tapi kare bahasa kromo, walaupun bapak ora maringi duit karena sudah pakai bahasa kromo, ibunya tetap halus. Badhe ndak pundi Bu? Badhe teng toko Pak. Bapak ngersoaken nopo? Waduh. Dan rasanya seneng hati, sayangnya orang anak. Halo gitu. Kayaknya anak betul. Ya dicobalah, ya dimulai. Karena kalau kita tidak memulai sungguh, karakter anak-anak kita kehabisan.
Anak-anak kita pinter tapi ada orang anak. Masalahnya di situ. Anak-anak kita pinter karena kepinterannya kata Pak Menteri sekarang yang mempengaruhi anak kita sekarang ini pendidikan itu 4. 1 keluarga, 2 lingkungan, 3 sekolahan, yang keempat HP atau IT. Dan anak sekarang belajarnya luwih akeh karo HP. Sehingga ilmunya oke banget, tetapi ada beora nana. Zaman mien anggere anak tanya pak. Ki bocah langsung kendel. Nggih mboten? Tapi siki bapak tampes tangan, takon kok malah tangannya ngene-ngene gitu. Anak-anak tidak punya adab. Tuh, 2. Pak, kalau bapak wis kayak gini, bu mesti kendele. Saiki, Pak, ngapa kok bapak malah mencicil? Kalau malah mencicil, medeni banget karena adab blas begitu. Ini karena kita tidak memulai, maka tolong jangan dipasrahkan sekolah. Ayo kita prioritaskan pendidikan di keluarga harus utama. Termasuk dimulai kalau masak, kalau nyayur, tolong pisahkan dulu sayur lauk untuk bapake. Yang bapak lo ya, nggih. Nanti anak-anak akan taat, akan hormat. Yang menyebabkan anak tidak hormat dengan bapak adalah ibu yang tidak mendidik pengertian kepada anak-anaknya. Gimana? Salah nama ning nyong gitu. Mohon maaf. Ibu-ibu kan sekarang kalau masak, selesai masak kan disiapkan di meja makan nggih. Bapake durung dahar kan wis sama-sama nang putrane mbok. Gilirane bapak kerep dahar, gini lauke mboten enten Bu. Wis dipangan anake kayak gitu mereka jawabane kepriwe coba. Wis salah gitu pokoknya. Iya. Zaman biyen ndak ada anak tuh jamah-jamahi makanannya orang tua. Tolonglah dimulai. Karena itu sangat berat kalau kita tidak memulai ini. Ini berkaitan dengan pendidikan. Fakul lalau qaulan layyina. Bagaimana mendidik anak-anak kita agar juga punya hati yang lembut. Yang keempat, banyak omong. An Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum ahlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati sarsaruna wal mutasyaddaquna wal mutafahikun. Dari Jabir wa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berbicara, berkata-kata tidak bermanfaat dan merendahkan orang lain. Nah ini jadi biar ada peribahasa Jawa kan, bahasa Indonesia ya, tong kosong berbunyi nyaring. Biasanya kalau ada orang akeh ngomongnya tapi omongnya ora jelas, ki sampai nang ngendika apa, orang cetak temen tapi ngomong baik. Nah ini termasuk yang dibenci oleh Allah karena pembicaraan atau sesuatu yang keluar dari lisannya tidak mendatangkan kemanfaatan. Kalau ustadz, kiai, ulama, oh boleh, karena insya Allah mereka ketika mengeluarkan kalimat dari lisannya tentu berdasarkan wahyu, menggunakan dalil dan berisi tentang nasihat, petunjuk dan fatwa. Yang kelima, suka mengeluh. Ini betul? Ini harus diakui. Lah nyong tawis tua, ya lagi ngeluh ke jane. Jangan kira tidak, nyong tanu wis tua, berarti lagi ngeluh. Lah karepe kepriwe kepengin muda terus, kan begitu dijawab. Jadi semua itu ya harus disyukuri, jadi jangan suka mengeluh. An Umar ibn al-Husaini radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala
idza an'am ala 'abdin ni'matan yuhibbu ayyara asaron na'mati alaihi wa yakrahul bu'sa wa tabaus. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka dia senang melihat dampak dari nikmat itu pada hamba tersebut, dan dia membenci kesengsaraan dan ketidakpuasan. Lah wong yang tasukune wis angel nggo mlaku, ki jenenge ora bersyukur, ki lagi ngeluh. Tapi yang ngaji ngelet senderan itu bukan lagi ngeluh, ngelet cari tempat posisi yang penak. Begitu. Jadi bukan ngeluh. Tapi aja ngendikan yang wis tua ya. Jadi itu yang ngeluh, ngereng ngomong wis tua. Jadi orang usah diucap, saya sedang mencari posisi yang tepat begitu. Jangan mengeluh gitu. Yang tawis tua ya, jadi ya peninggalis kurang. Kita lagi ngeluh, lagi mengeluh. Jadi syukuri, walaupun sudah kurang, tapi iso melihat duit 100, kan bersyukur mbak, daripada sih orang ngerti ke duit sepira begitu loh. Jadi harus disyukuri, jangan mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta, ia amat kikir. Kau rasa mikir wong liyan yang mikir nyong dewek gitu ya. Malam Kemis kalau wingi mau ngisi pengajian di Kalibungu, sepanjang jalan hujan lebat banjir. Ya ngeluh, aduh astagfirullahaladzim. Kita telat, orang bisa banter mobilnya. Ngeluh mboten? Ngeluh. Mestinya kan Allah sudah menentukan saya mau sampai atau tidak. Gari lakoni baik, gari jalan baik sih ngapa? Banjir kok pak, banjir pak anakku. Ya alon-alon. Ya betul tekan, sabar biar yang penting selamat. Ngeluh. Karena apa? Sepanjang jalan hujannya lebat, sepanjang jalan pula banjir karena banyak menemui jalan yang tidak ada drainasenya. Separuh dari roda. Ya orang ngeluh ke priwe karena mau ditunggu umat, mau ketinggalan begitu ya. Ya ngeluh lah bahwa itu manusia. Ya. Ki kan kudune wis terang ya wis kemarau kok ya udan. Ngeluh mboten? Ngeluh. Itu kita manusia. Yang keenam, cemburu yang negatif. Kalau cemburu kita ini takut sholatnya kayaknya orang diterima, itu cemburu yang positif. Kayaknya orang sholat ternyata yang khusu-khusu, itu cemburu yang positif. Ya. Tapi cemburu yang negatif adalah ki bapaknya jangan-jangan, lah ini bahaya. Kan sudah kami sampaikan, jenengan sudah hidup bersama dengan suami puluhan tahun. Dipahami, suami ki nyekel duit akeh hapora. Angger duitnya pas-pasan ora bakalan selingkuh karena orang anak cukup duitnya nggo selingkuh. Begitu aja. Jadi nanti husnudonnya bagus gitu ya. Jadi jangan khawatir begitu, jangan khawatir. Tapi kita boleh cemburu ketika dalam sholat ternyata khawatir tidak bisa diterima. Kita boleh cemburu karena khawatir jangan-jangan yang orang melebung surga. Boleh. Karena itu menunjukkan dia butuh Allah, dia cinta kepada Allah. Rasa kekhawatiran memancingkan kita untuk semangat beribadah. Dikatakan dari Jabir bin Atiq, Nabi SAW berkata, di antara rasa cemburu ada yang dicintai oleh Allah, di antara rasa cemburu tersebut ada yang dibenci Allah. Adapun rasa cemburu yang Allah Azza wa Jalla cintai adalah cemburu dalam keraguan. Contoh, nek sholat ke masih was-was. Kenyong si mau jadi telu apa papat ya was-was gitu kan mesti enten nggih. Itu cemburu dalam kebaikan. Adapun cemburu yang Allah Azza wa Jalla cintai adalah cemburu dalam keraguan, ragu-ragu tadi ya. Adapun cemburu Allah yang dibenci Allah adalah kecemburuan yang tidak ada dalam keraguan, merasa paling benar lah. Itu bahaya, dibenci oleh Allah karena tidak ada kecemburuan kepada Allah. Jadi selama kita ini masih ada sifat khawatir,
nyong mlebu surga apa ora, berarti ada kecemburuan kepada Allah. Selama ketika sholat kita masih jane nyong sholatnya mau bener apa ora ya, berarti masih ada kecemburuan dengan Allah. Itu masih dinilai. Ya, makanya ada satu cerita begini. Di pengajian kayak gini, ada sahabat yang kemudian menangis. Pandangannya kosong. Lalu Rasul bertanya, "Hei sahabat, kenapa kamu kok ngaji pandangannya kosong?" "Mana ya Rasul?" Karena Rasul menyampaikan sholat harus khusyuk. Lah sementara saya sholat boro-boro khusyuk, uang utangnya ben pirang-pirang, ya sholat mikir utang. Kata Rasulullah, kalau yang seperti itu ya tidak apa-apa, kamu masih cemburu dengan Allah. Katanya gitu. Jadi tidak mengapa Pak, tapi aja diniati mikir terus begitu. Yang penting saat kita lagi pikiran blank, langsung tarik kembali lagi sholat. Berarti itu untuk menentukan bahwa kecemburuannya itu kepada Allah harus diwujudkan. Itu maksudnya. Selesai. Sudah jam 8.20 menit. Ada pertanyaan? Monggo. Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaannya sebetulnya sudah lama saya pendam di hati, tapi baru sampai pada saat ini karena baru ada kesempatan Bapak membuka. Oh, okay. Monggo. Ini terkait dengan sholat tarawih dengan sholat tahajud. Pada suatu ketika jamaah saya ada yang mengikuti pengajian yang diisi oleh seorang kiai. Itu beliau mengatakan, sang kiai begini, kalau yang zaman sekarang itu yang sholat tarawih kan ada dua macam, ada yang 23, ada yang 11. Kalau yang 23 dikerjakan selama sebulan penuh, maka saya tidak punya kewajiban untuk sholat tahajud, kata si kiai itu. Nah, kalau yang menjalankan sholat tarawih 11 rakaat, maka dia wajib menjalankan sholat tahajud di luar bulan Ramadan. Mohon penjelasannya agar tidak menjadi rancu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita menggunakan dasar hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Kalau toh dia mau menambahnya itu dengan sholat sunnah khafifatain, sehingga menjadi 13 rakaat. Ya kita menggunakan dasar hadis. Kalau menggunakan dasar fikih, ya nanti berbeda-beda Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik sholatnya 41 rakaat rawehnya. Imam Abu Hanifah 45. Imam Syafi'i malah 47 atau 49. Gak ada Pak yang sama dengan mereka 40. Mereka kan kemudian ngatur sendiri 23 rakaat. 23 rakaat itu dikerjakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu. Dengan alasan Rasulullah 11 rakaat khusyuk tumanina. Lah karena kita orang khusyuk orang tumanina ya tambah 23 rakaat. Itu adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Begitu Pak. Jadi sunnah, jadi jangan kemudian mewajib-wajibkan. Tidak ada ibadah sunnah kemudian ningkat menjadi wajib. Nggak ada. Saya sampaikan, ora traweh ben ora apa-apa kok. Begitu, ning apa ya ora eman-eman. Kan begitu. Karena satu kebaikan Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700. Itu Pak yang kita buru, itu nilai kebaikannya. Itu, ya. Jadi jangan kemudian barang sunnah kemudian naik menjadi wajib. Wah itu ya berbahaya. Itu namanya orang berfatwa hanya menginginkan kepentingan hawa nafsu. Wah itu bahaya. Ngaten. Jadi traweh itu yang dilakukan Rasulullah
itu ya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kalau mau mengawalinya dengan khafifatain iftitah ya 2 rakaat tanpa suratan, hanya baca Fatihah. Gitu saja jawabannya Pak. Nggih. Betul. Masih? Monggo, Ibu, wonten cekap pilih. Cekap nggih. Matur nembah nuwun, mohon dimaaf jika ada khilaf salah saya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi ini telah berakhir ya, dengan tema apa? Sifat atau perilaku yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali Bapak Ibu sudah paham, mau kantun berlatih nanti kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi pun informasi untuk ahad depan kan biasanya ada kajian paingan ya, paingan. Ini berhubung karena ahad depan kebetulan Ibu-ibu Aisyah itu ada kegiatan di kabupaten sehingga kajian ahad paing rutin itu ditunda ahad depannya lagi. Jadi tepatnya tanggal berapa? Bapak 1 Juni. Jadi bukan ahad paing tapi jatuhnya di ahad paing. Ahad pagi. Ini sebagai informasi, barangkali ada persiapan untuk ahad depan akan langsung untuk menghadiri paingan, nanti ditunda, ditunda ahad depannya lagi. Itu sebagai informasi saja. Monggo kajian hari ini kita akhir bersama dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.